Pada video kali ini kita akan membahas persamaan konduksi panas satu dimensi pada silinder. Untuk menjelaskan persamaan konduksi panas pada silinder, pertama-tama itu kita perlu memahami bahwa silinder memiliki bentuk lingkaran atau sirkular pada bagian penampangnya. Nah, ini kan berbeda pada rectangle ya, atau persegi panjang atau dinding. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan efek konduksi panas dalam arah radial dan aksial. Anda bisa lihat gambar konduksi panas satu dimensi pada silinder. Untuk melihat konduksi panas pada silinder dalam arah radial, perlu dianggap bahwa energi panas mengalir dari pusat silinder ke permukaannya. Konduktivitas termal pada arah radial pada silinder adalah konstan dan dinyatakan dengan simbol K. Persamaan konduksi panas pada silinder ini dipengaruhi oleh ketebalan. Ketebalannya di sini R, bukan X ya, R. Dengan asumsi bahwa massa jenis silinder adalah ρ, kalor jenisnya adalah C, dan panjangnya adalah L. Anda sekalian melihat gambarnya ya. Pada kasus silinder dengan panjang L dan jari-jari R, luas permukaan normal terhadap arah perpindahan panas itu dapat dihitung dengan rumus A sama dengan 2πrl. Jadi rumusnya untuk silinder itu A 2πrl, beda dengan dinding. Dari rumus ini dapat dilihat bahwa luas permukaan A itu bergantung pada jari-jarinya. Semakin besar jari-jari, maka luas permukaan A juga akan semakin besar. Oleh karena itu, perpindahan panas pada luas permukaan tersebut juga akan semakin besar jika nilai jari-jari R semakin besar. Keseimbangan energi pada elemen kulit silinder tipis selama selang waktu delta T dapat dinyatakan sebagai, jadi gini, keseimbangan energinya dapat diekspresikan sebagai laju konduksi panas pada R, jari-jari R, dikurangi laju konduksi panas pada R plus delta R, itu berarti di sisi luarnya, ditambah laju pembangkitan panas dalam elemen G dot, itu sama dengan laju perubahan kandungan energi pada elemen. Nah, rumusnya bisa ditulis sebagai berikut: Q dot R dikurangi Q dot R plus delta R ditambah G dot elemen itu sama dengan delta elemen per delta T. Jadi rumus ini merupakan rumus persamaan konduksi panas pada silinder dengan mempertimbangkan pengaruh ketebalan silinder dan energi yang diterima oleh elemen silinder dalam selang waktu tertentu delta T. Nah, kita bahas satu persatu. Q dot R kurangi Q dot R plus delta R adalah jumlah kalor yang mengalir keluar dari radius R dan radius R plus delta R dalam selang waktu tertentu. Jadi radius R plus delta R kan lebih lebar daripada R. G dot elemennya adalah laju pembangkitan, kita sudah sama dengan yang di dinding. Kemudian delta L juga adalah selisih energi pada elemen silinder antara waktu T plus delta T dan waktu T antara T dan T plus delta T. Delta T itu selang waktu. Perubahan kandungan energi delta E elemen, perubahan kandungan laju energi dan laju pembangkitan panas pada elemen dapat dinyatakan pada persamaan berikut. Jadi delta E elemennya itu sama dengan delta pada posisi T plus delta T dikurangi E pada posisi T. Saya ulangi ya, energi pada posisi T plus delta T pada selang waktu tertentu dikurangi E plus ET itu sama dengan MC T plus delta T min T. Oke. Nah, kita ubah karena M itu rho A delta X, maka menjadi rumus rho C A delta X pada temperatur T plus AT delta T kurangi T ya, itu rumusnya. Jadi rumus ini tuh, saya ulangi ya, rumus ini itu menjelaskan tentang perubahan energi pada suatu elemen yang terdiri massa, panjang, perubahan suhu. Jadi secara spesifik rumus ini menjelaskan besarnya perubahan delta E pada suatu elemen dalam rentang waktu tertentu akibat apa? Akibat dari perubahan suhu T.
Kemudian rumus pembangkitan masih sama ya, G dot elemen itu sama dengan G kecil dot kalikan V volume elemen sama dengan G dot A delta R. Volume itu berubah menjadi A kalikan delta R. Oke, jadi rumus ini merupakan persamaan untuk menghitung laju pembangkitan panasnya. Oke ya, kemudian persamaan-persamaan tadi di atas itu dimasukkan, kemudian kita akan menghasilkan persamaan baru yaitu Q dot R min Q dot R plus delta R ya. Kemudian ditambah pembangkitannya G dot A kalikan delta R itu sama dengan Rho C A delta R pada waktu T plus delta minus T per delta T. Ini kan adalah delta energi, ya kan? Oke, kita paham ya rumusnya. Kemudian sekarang kita konsentrasikan ke A. Di mana A itu apa? Karena kan ini silinder, maka A-nya itu adalah 2pi RL. Ya, A-nya 2pi RL. Sehingga pada bagian tengah elemen luas dapat ditentukan dengan jari rata-rata A itu 2pi dalam kurung R plus delta R per 2. Kan karena apa? Karena L. Nah, kemudian persamaan ini, jadi persamaan kita masuk ke persamaan yang sebelumnya. Persamaan sebelumnya, kita akan membagi persamaan sebelumnya itu dengan A kalikan delta R. Maka diperoleh persamaan baru yaitu minus per A, jadi A-nya itu pindah ya, pindah ke sebelah kiri. Q dot R plus delta R dikurangi Q dot R per delta R ya, dibagi delta R ya, karena kan tadi kita membagi delta dibagi A kalikan sama delta R. Oke ya, dibagi A delta R maka plus G-nya kan tadinya A delta R hilang G. Sisi suku sebelah kanan juga delta energi elemen ya. Rho C menjadi lebih simpel, Rho kalikan C kalikan T pada delta T minus T pada T dibagi delta T. Ini lebih simpel rumusnya. Oke. Nah, sekarang untuk menyederhanakan persamaan, kita buat limit. Ya, kalau Anda masih bingung limit, lihat video saya yang terkait dengan perpindahan panas konduksi pada dinding sebelumnya, video sebelumnya, karena itu akan membahas lebih detail mengapa kita menggunakan limit, kemudian mengapa rumusnya itu berubah ya menjadi diferensial. Nah, jika kita umpamakan ya limit delta R itu mendekati 0 dan limit delta T itu mendekati 0. Kenapa dibuat mendekati 0? Supaya lebih halus nilainya, lebih detail, lebih tepat. Kalau limitnya besar atau tidak pakai limit, nanti kita tidak bisa menghaluskan bagian-bagian yang kita hitung. Nah, jadi kita asumsikan limit delta R dan limit delta T itu mendekati 0. Maka diperoleh persamaan. Lebih simpel, seper A D per DR, Q-nya itu berubah menjadi KA delta T per delta R, ditambah G dot sama dengan Rho C delta T per dot T per dot T, ya kan? Jadi rumusnya menjadi lebih simpel. Kalau Anda masih bingung rumus ini, silakan lihat video yang persamaan konduksi dinding. Oke ya. Jadi do per do R itu adalah turunan parsial terhadap jarak R, do T per dt, do T adalah turunan parsial terhadap waktu. Jadi ketika kita ulangi lagi ya, limit delta R-nya, kita mau membahas limit delta R dulu. Limit delta R mendekati 0 itu sama dengan Q dot R plus delta R minus Q dot R per delta R. Itu rumus ini karena delta R-nya limit mendekati 0, maka menjadi dQ, ya kan? dQ per dr. dQ per dr, atau karena kita punya Q itu sama dengan min KA dt do T per do R, maka menjadi do per do R minus KA do T per do T, ya kan? Nah, itu rumus untuk merubah bagian suku kiri. Nah, sekarang kita sudah memahami ya, yang suku kanan itu menjadi do T per do R, yang sudah kita pahami. Kemudian
Jika luas perpindahan panas A itu 2 pi RL, maka persamaan konduksi panasnya itu menjadi 1/R ya. 1/R do R kalikan KR do T per do R sama dengan G dot rose do T per dt. Sehingga rumus dari keseluruhan rumus dibagi kemudian dibagi konduktivitas termal supaya kita lebih sederhana. Rumus ini dibagi konduktivitas termal menjadi 1/R do per do R, K-nya hilang menjadi R do T per do R ditambah G dot per K sama dengan 1/alfa do T per do T. Nah, kenapa kita menjadi difusitas? Nah, Anda lihat karena menjadi difusitas karena rose per K itu difusitas, jadi menjadi 1/alfa. Nah, itu adalah rumus akhir dari silinder. Nah, kemudian dalam kasus di mana steady state ya, berarti do per do T-nya 0 karena tidak berubah terhadap waktu. Kalau steady state maka rumusnya adalah 1/R do per do R dikalikan R do T per do R plus G dot per K sama dengan 0. Itu adalah untuk yang steady state. Jadi sama dengan 0 yang bagian kanan, suku kanan. Nah, kemudian kalau transient unsteady dan tidak ada pembangkitan panas, artinya G dot-nya sama dengan 0, maka 1/R do per do R kalikan R do T per do R itu sama dengan 1/alfa difusitasnya do T per do T, karena itu tidak ada pembangkitan panas G dot per K tapi dia tetap transient unsteady sehingga siku sebelah kanan itu masih dipertahankan. Nah, kemudian steady state dan tidak ada pembangkitan panas itu lebih simpel lagi. G dot sama dengan 0, do per do T sama dengan 0, maka ya rumusnya tinggal susu sebelah kiri. Do per do R ya kan, do per 1/R do per do R dikalikan R do T per do R sama dengan 0. Jadi begitu rumusnya.